Halo, saya Jeleta Syahan dengan NIM 181010502819 dari jurusan Ekonomi Prodi Manajemen Universitas Pamulang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peramalan atau yang sering disebut dengan forecasting. Apa sih yang dimaksud dengan peramalan? Peramalan adalah proses untuk memperkirakan kebutuhan di masa mendatang yang meliputi kebutuhan dalam kuantitas, kualitas, waktu, dan lokasi yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi permintaan barang atau jasa. Sedangkan menurut Render dan Heijer, peramalan adalah sebagai seni dan ilmu untuk memperkirakan kejadian di masa depan. Sedangkan menurut J. Heijer dan Barry Render, peramalan adalah seni dan ilmu untuk memprediksi kejadian di masa depan dengan melibatkan pengambilan data historis dan memproyeksikannya ke masa mendatang dengan model pendekatan yang sistematis. Selanjutnya ada tujuan forecasting. Tujuan forecasting ada 3. Yang pertama, mengkaji kebijakan perusahaan yang berlaku saat ini dan di masa lalu serta melihat sejauh mana pengaruh di masa datang. Yang kedua, perkiraan diperlukan karena adanya time lag atau delay antara saat suatu kebijakan perusahaan ditetapkan dengan saat implementasi. Yang ketiga, perkiraan merupakan dasar penyusunan bisnis pada suatu perusahaan sehingga dapat meningkatkan efektivitas suatu rencana bisnis. Selanjutnya, ada jenis-jenis forecasting. Yang pertama, berdasarkan waktu. Berdasarkan waktu ada 3. Yang pertama, peramalan jangka pendek. Yang kedua, peramalan jangka menengah. Yang ketiga, peramalan jangka panjang. Peramalan jangka pendek mencakup antara kurang dari 3 bulan. Misalnya, perkiraan yang berhubungan dengan perencanaan pembelian material, penjadwalan kerja, dan penugasan karyawan. Yang kedua, ada peramalan jangka menengah. Peramalan ini mencakup waktu antara 3-18 bulan, misalnya perkiraan perencanaan penjualan, perencanaan produksi, dan perencanaan tenaga kerja tidak tetap. Peramalan jangka panjang mencakup waktu lebih dari 18 bulan. Misalnya, perkiraan yang diperlukan dalam kaitannya dengan penanaman modal, perencanaan fasilitas, dan perencanaan untuk kegiatan lead bank. Selanjutnya, berdasarkan perkiraan, berdasarkan fungsi, dan perencanaan operasi masa depan. Yang pertama, perkiraan ekonomi. Perkiraan ekonomi menjelaskan siklus bisnis dengan memprediksi tingkat inflasi, ketersediaan uang, dana yang dibutuhkan untuk membangun perumahan, dan indikator perencanaan lainnya. Yang kedua, perkiraan teknologi. Perkiraan teknologi memperhatikan tingkat kemajuan teknologi yang dapat meluncurkan produk baru yang menarik, yang membutuhkan pabrik dan peralatan yang baru. Yang ketiga, perkiraan permintaan, memproyeksi permintaan untuk produk atau layanan suatu perusahaan. Perkiraan ini juga disebut perkiraan penjualan yang mengendalikan produksi, kapasitas, serta sistem penjadwalan yang menjadi input bagi perencanaan keuangan, pemasaran, serta sumber daya manusia. Selanjutnya, berdasarkan perkiraan, berdasarkan jenis data yang disusun. Yang pertama, perkiraan kualitatif. Perkiraan kualitatif yang didasarkan atas data kualitatif pada masa lalu, hasil prediksi yang dibuat sangat bergantung pada orang yang menyusunnya. Biasanya, perkiraan ini didasarkan atas hasil penyelidikan, seperti pendapat salesman, pendapat sales manager, pendapat para ahli, dan survei konsumen. Selanjutnya ada perkiraan kuantitatif. Perkiraan kuantitatif adalah peramalan yang menggunakan model matematis yang beragam dengan data masa lalu dan variabel sebab akibat untuk peramalan permintaan. Hasil perkiraan yang dibuat sangat bergantung pada metode yang digunakan dalam perkiraan tersebut. Penggunaan metode yang berbeda akan diperoleh hasil yang berbeda pula. Selanjutnya, berdasarkan sifat penyusunannya. Yang pertama, perkiraan subjektif dan perkiraan objektif. Perkiraan subjektif yang didasarkan atas perasaan atau intuisi dari orang yang menyusunnya. Perkiraan objektif berdasarkan atas data yang relevan pada masa lalu dengan menggunakan teknik-teknik dan metode-metode dalam penganalisaan data tersebut. Selanjutnya ada manfaat forecasting. Manfaat forecasting ada 6. Yang pertama, memprediksi masa depan bisnis secara efektif dan efisien. Yang kedua, mudah saat meminjamkan uang. Yang ketiga, menjaga kondisi keuangan. Yang keempat, memenuhi kepuasan pelanggan. Yang kelima, tetap mengikuti tren. Yang keenam, untuk menetapkan sebuah kebutuhan sumber daya pada masa yang akan datang.
Selanjutnya ada langkah-langkah forecasting. Yang pertama, menetapkan tujuan permasalahannya. Yang kedua, memilih unsur yang akan diramalkan. Yang ketiga, menentukan horizon waktu ramalan. Yang keempat, memilih jenis model pemodelan. Yang kelima, mengumpulkan data yang diperlukan untuk melakukan peramalan. Yang keenam, menerapkan hasil peramalan. Selanjutnya ada karakteristik peramalan yang baik. Yang pertama ada akurasi. Akurasi dari suatu peramalan diukur dengan hasil kebiasaan dari konsistensi peramalan tersebut. Yang kedua biaya. Biaya yang diperlukan dalam suatu pembuatan peramalan adalah tergantung dari jumlah item yang diramalkan. Yang ketiga kemudahan. Kemudahan peramalan yang dibuat adalah peramalan yang dibuat dimengerti dan mudah diaplikasikan, yang akan memberikan keuntungan bagi organisasi. Selanjutnya ada metode forecasting. Yang pertama, model deret waktu. Model deret waktu dibagi menjadi dua, yaitu pendekatan naik dan pendekatan rata-rata bergerak. Yang kedua, model asosiatif. Model asosiatif dibagi menjadi dua. Yang pertama, proyeksi tren dan regresi linear. Model deret waktu, teknik ramalan yang menggunakan sejumlah data masa lalu untuk membuat peramalan. Model asosiatif adalah hubungan sebab akibat seperti regresi linear, menggabungkan banyak variabel atau faktor yang mungkin mempengaruhi kuantitas yang sedang diramalkan. Sebagai contoh, model asosiatif dari penjualan mesin pemotong rumput mungkin memasukkan faktor SPT, adanya perumahan baru, anggaran iklan, dan harga pesaing. Selanjutnya ada komponen-komponen deret waktu. Komponen-komponen deret waktu ada 4. Yang pertama, ada tren. Tren adalah suatu pergerakan data yang terjadi sedikit demi sedikit meningkat atau menurun. Musiman adalah pola data yang berulang dalam kurun waktu tertentu. Yang ketiga, variasi acak adalah satu titik khusus dalam data yang sudah dijalani. Yang keempat, siklus adalah pola data yang terjadi pada setiap beberapa tahun dan sangat bergantung dari segi politik atau berkaitan dengan perencanaan jangka panjang. Selanjutnya, ada faktor yang mempengaruhi forecasting. Faktor yang mempengaruhi forecasting ada 5. Yang pertama, sifat produk. Apakah produk yang diproduksi bersifat jangka panjang atau bersifat jangka pendek? Yang kedua, metode distribusi. Di manakah posisi perusahaan dan apakah memiliki jarak yang dapat dijangkau oleh pasar? Yang ketiga, besarnya perusahaan dibandingkan dengan perusahaan pesaing. Apakah posisi perusahaan sebagai market leader, market challenger, atau market follower? Yang keempat, tingkat persaingan. Bagaimanakah posisi perusahaan dibandingkan dengan posisi perusahaan lain di pemasaran? Yang kelima, data historis. Data yang diperlukan untuk melakukan peramalan minimal 5 tahun. Selanjutnya ada proses forecasting. Proses forecasting ada 9. Yang pertama, menentukan tujuan dalam membuat peramalan, maka harus memiliki tujuan yang jelas, sehingga nantinya dapat membuat ramalan yang sesuai, serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan yang tepat. Yang kedua, memilih teori. Menggunakan teori yang tepat dan sesuai dengan ramalan sangat dibutuhkan karena dapat mempermudah kegiatan peramalan. Yang ketiga, pencarian data yang tepat. Perlunya data yang relevan supaya menghasilkan peramalan yang sesuai. Yang keempat, analisis data. Adanya data yang kadang tidak sesuai membuat kita harus menganalisis peramalan dengan teliti. Yang kelima, pengestimasian model awal. Kita akan menguji data yang ada dengan metode yang telah kita pilih. Yang keenam, menyajikan ramalan sementara kepada manajemen di mana membutuhkan penyesuaian terhadap pengaruh lingkungan. Yang ketujuh, revisi akhir. Yang kedelapan, menyebarkan hasil peramalan dengan tepat waktu. Yang kesembilan, memantau peramalan yang sudah berjalan guna menghindari adanya kesalahan-kesalahan fatal. Selanjutnya ada sifat hasil peramalan. Sifat hasil peramalan ada 3. Yang pertama, peramalan pasti mengandung kesalahan, yang artinya peramal hanya bisa mengurangi ketidakpastian yang akan terjadi, tetapi tidak dapat menghilangkan ketidakpastian tersebut. Yang kedua, peramalan seharusnya memberikan informasi tentang beberapa ukuran kesalahan, yang artinya peramal pasti mengandung kesalahan, maka
maka penting bagi peramal untuk menginformasikan seberapa besar kesalahan yang mungkin terjadi. Yang ketiga, peramalan jangka pendek lebih akurat dibandingkan peramalan jangka panjang. Hal ini disebabkan karena pada peramalan jangka pendek, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan relatif masih konstan dengan masih panjang periode peramalan, maka semakin besar pula kemungkinan terjadinya perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.